Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Novia Evelyn. Saya berasal dari 12 Masalah 3. Hari ini saya akan membawakan salah satu renungan dari Alkitab yang cukup terkenal. Dan mungkin beberapa hari ini, apalagi yang sudah berada di kelas 12, pasti akan merasakan salah satu, mungkin relate dengan salah satu renungan ataupun ayat Alkitab yang akan saya bawa pada hari ini. Baiklah, renungan yang hari ini saya bawa adalah 1 Petrus bab 5 ayat 7, yaitu serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pada saat ini, menurut saya, salah satu ayat Alkitab ini cukup relate dengan beberapa kekhawatiran anak kelas 12 pada saat ini pada umumnya, dan juga pada orang-orang dewasa. Dan saya akan menjelaskan, menurut saya ada dua bentuk kekhawatiran, yaitu sekarang saya akan menjelaskan dua bentuk kekhawatiran yang pada umumnya akan kita rasakan dan alami pada hidup depan. Yang pertama, kita akan selalu khawatir soal masa depan. Menurut saya sudah adalah hal yang normal, pasti saatnya kita akan merasakan kekhawatiran akan bentuk masa depan kita. Apalagi sudah saya jelaskan sebelumnya, pada sekarang pada kelas 12 ini kita pasti akan merasa khawatir pada masa depan kita. Dan ataupun pada saat kita sudah mulai bekerja, kita akan terus khawatir akan masa depan itu. Menurut saya, kekhawatiran pasti tidak akan ada habisnya. Yang kedua, yaitu kekhawatiran akan masalah atau pergumulan yang sedang terjadi. Mungkin sekarang ini kita sedang mempunyai masalah ataupun pergumulan yang sulit untuk diselesaikan. Kita khawatir apakah kita dapat menyelesaikan kekhawatiran itu dengan baik. Apakah kita dapat menyelesaikan masalah itu dengan baik. Maka dari itu, menurut saya itu adalah bentuk kekhawatiran yang kita alami sekarang. Tapi teman-teman semuanya, saya akan sertakan juga ayat Alkitab yang untuk membantu kita supaya tidak khawatir akan hal tersebut. Yang pertama, itu Matius bab 6 ayat 26. Itu, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Saya mengutip salah satu ayat Alkitab, yaitu Matius bab 6 ayat 26 ini. Karena menurut saya, ayat Alkitab ini mempunyai makna yang bagus. Kita lihat, kita pandang burung-burung di langit. Ia tidak menabur dan tidak menuai dan juga tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi dipelihara oleh Bapa. Burung saja Tuhan pelihara, apalagi kita. Jadi di ayat Alkitab ini saya ingin menekankan bahwa burung saja Allah Bapa pelihara, apalagi kita anak-anaknya, yaitu manusia, pasti Tuhan pelihara, dan Tuhan paling terbaik untuk kita juga. Yang kedua, yaitu ayat Alkitab Filipi bab 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam ayat Alkitab ini saya ingin mengingatkan, pada saat kita khawatir, kita pasti akan terus merasa kekhawatiran dan nangis. Mungkin kita akan merasa nangis, khawatir berlebihan. Dan pada saat ini kita pasti bingung, selain khawatir apa yang harus saya lakukan selain berusaha. Yang pastinya saya ingatkan kembali, kita harus berdoa. Ayat Alkitab ini menurut saya akan mengajarkan kita bahwa kita harus terus berdoa dan mengucap permohonan dan ucapan syukur kepada Allah Bapa dengan apa yang kita miliki sekarang, dan juga kita berdoa kepada Allah Bapa dan percaya kepada setiap rencananya dan menceritakan rencana kita kepada Allah Bapa. Saya percaya dengan kita berdoa kepada Tuhan itu adalah salah satu jalan yang memang benar untuk kita lakukan, karena saat berdoa semua akan terasa tenang. Kekhawatiran kita pasti akan terasa meredah karena kita berdoa, karena kita percaya kepada kuasa-Nya. Lalu ayat Alkitab ketiga itu Yakobus bab 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pada ayat Alkitab ini dijelaskan juga, selain kita berkhawatir, selain kita berdoa, tetapi jika kita tidak berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita khawatirkan, seperti pada contohnya, kita khawatir akan masa depan kita takut kita tidak mempunyai kerjaan, kita takut kita tidak bisa mencapai sesuatu. Tetapi jika kita terus mengkhawatirkan hal tersebut, tapi kita tetap berdoa, tapi kita tidak berusaha untuk menggapai hal tersebut, maka sama saja itu hakikatnya adalah mati. Karena ayat Alkitab juga sudah menjelaskan, beriman tanpa perbuatan sama dengan mati. Maka di sini saya juga menjelaskan bahwa selain kita berdoa, kita percaya kepada kuasa-Nya, kita juga tetap harus selalu berusaha.
hal yang harus kita lakukan, solusi yang kita lakukan untuk meredakan rasa kekhawatiran kita dan tetap percaya kepadanya, yaitu menurut saya, pertama, kita harus percaya kepada setiap rencana Tuhan Yesus. Telah dijelaskan juga pada 3 ayat Alkitab yang sebelumnya saya jelaskan. Solusi ini adalah tentang, saya kutip dari 3 ayat Alkitab yang dituangkan dalam Alkitab, yaitu kita harus percaya kepada rencana Tuhan. Yang kedua, kita tetap berdoa dan selalu berdoa serta mengucap syukur atas apa yang kita dapat sekarang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita selalu berusaha, karena sudah dijelaskan bahwa iman tanpa perbuatan sama dengan mati. Dan menurut saya, 3 hal inilah yang membantu saya sampai sekarang untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ketika saya merasa khawatir, saya akan baca renungan ini dan menetapkan 3 hal yang saya katakan, yaitu tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, dan berusaha. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah renungan pada hari ini. Saya berharap semoga renungan ini dapat membantu teman-teman semuanya yang tentunya merasa khawatir akan masa depan ataupun pergumulan yang sedang terjadi. Saya berharap semoga video ini dapat membantu bagi teman-teman yang sedang merasakan ataupun sedang mengalami tentang kekhawatiran ini akan apapun yang teman-teman rasakan sekarang. Saya berharap dengan renungan ini dan ayat Alkitab ini dan solusi yang diberikan dapat membantu teman-teman semuanya. Sekian video saya, mohon maaf jika ada salah penggunaan kata ataupun kalimat pada video saya. Sekian, terima kasih.